Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, Sobat Bincang Sehat, RST Dr. Sujono Magelang. Pada hari ini bertemu lagi dengan saya Dr. Nadia, sudah ditemani dengan spesialis jantung kebanggaan kita, Dr. Bambang Pamungkas, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi dokter. Selamat pagi ya. Dr. Nadia. Bagaimana dok keadaannya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok. Ya semoga sobat sehat juga sehat ya dimanapun kalian berada. Ya untuk pada hari ini apa ya dok topik yang mau kita bahas dokter? Apa ya? Silakan aja. Ya mungkin untuk dari sesuai dengan ini ya dok, merayakan Hari Jantung Sedunia ya dok, kita akan membahas mungkin kondisi penyakit jantung di rumah sakit ini ya dok, di RST. Bagaimana ya dokter kalau di RST ini, apakah memang banyak dok untuk pasien-pasien jantungnya dok? Ya secara data ya, secara data yang datang di sini, saya nggak pernah baca secara pasti, tapi yang jelas cukup ya, dan kasusnya variasinya cukup, yang berat-berat juga banyak kalau itu yang datang di UGD ya, sedangkan yang datang di poliklinik yang tingkat beratnya memang nggak seberapa karena sudah didandanin. Kalau mereka yang emergensi kan langsung ke UGD. Dan yang jelas pasien yang banyak ya gagal organ, namanya gagal jantung itu yang paling banyak ya. Nah di balik gagal jantung itu penyebabnya sangat variatif ya. Kalau dilihat dari etiologinya lagi ya sebenarnya yang simple itu kayak apa sih? Diabetes, hipertensi, kegemukan ya. Jadi kalau yang dari hasil observasi saya selama ini, hipertensi itu paling banyak. Paling tinggi ya. Hipertensi, ya kalau dari teori memang bisa dari keturunan. Yang kedua sebenarnya pola makan, pola sosial dia, pola pekerjaan dia, dan istirahatnya dia. Nah ini kombinasi sebenarnya. Akibat dari itu semua, orang ini hipertensi gitu loh. Pola makan ya kurang sayur, garamnya tinggi, ya, selalu makan daging. Saya punya kasus pola sosialnya karena dia menyekolahkan anak sehingga dia makannya kebanyakan ikan asin, ya, betul, makan ikan asin. Atau dia hobinya nggak pernah makan sayur sama buah, isinya daging, ikan, gorengan gitu aja. Ya ujung-ujungnya kalau yang gemuk jelas, orang gemuk metaboliknya imbalance ya. Pada saatnya nanti kalau sudah hipertensi tidak diperbaiki ya nggak akan bagus. Ya, dok. Termasuk juga diabetes itu gitu ya. Diabetes yang karena keturunan ya it's okay lah. Tapi yang bukan kata keturunan karena sosial dan makanan itu banyak. Jadi itulah penyebab-penyebab utama yang ujung-ujungnya nanti serangan jantung, dan datang dengan serangan jantung atau dia datang sudah serangan jantung dalam arti bukan koroner ya, heart attack dalam arti koroner, tetapi dia dalam kondisi acute heart failure. Acute heart failure ini bisa terjadi karena dia sebenarnya sudah lama chronic heart failure yang nggak dirasakan karena sehari-hari dia masih bisa tapi terbatas, cuman dia tidak mengakui dia sakit. Nah ini kalau orang-orang ini, kita rumah sakit tentara ya, tipe yang kayak gini banyak ya. Bahkan saya waktu di Jakarta pada medical check up khusus itu, hasil analisanya hipertensi itu paling utama gitu loh ya. Dan kalau dia ada sesuatunya ternyata hobi makanan, yang berikutnya baru stresnya ya, karena ini emang kelompok khusus, jadi kapasitasnya dia bekerja itu di atasnya sehingga stresnya tinggi lah. Di samping nanti yang diabetes karena keturunan dan makanan berimbang ya nggak banyak. Tapi ini kalau disangkal, mereka datang ke tempat kita seperti kita gini, nanti dia datang dalam kondisi heart failure. Nah untuk mendeteksi heart failure ini harusnya secara klinis bisa sih. Cuman kadang-kadang terlambat. Walaupun sudah ke dokter ya, mohon maaf ya. Tapi pengobatannya belum optimal, sehingga mereka datang lagi ke tempat kita dalam kondisi sudah advance-nya lagi. Siap, Itu aja yang
Jadi memang paling sering di RST ini berarti gagal jantung itu ya dok? Iya, dari grade-nya yang ringan sampai yang berat. Jadi Bervariasi ya dok? kalau di diagnosa saya hampir 90% itu heart failure. Heart failure. Ya etiologinya macam-macam, bahkan ada etiologi yang kita nggak tahu. Ya, anak muda juga gitu, datang lalu datang apa? Ya. Jadi ada suatu etiologi yang susah namanya miopati. Kadang-kadang kita nggak tahu larinya, kita larikan ke sana ya diagnosanya. Karena kita nggak tahu apa, tapi kita cari-cari ya ada yang jantung kanannya gede, yang tahu-tahu hipertensi pulmonar. Kalau hipertensi pulmonar kan ya jantung kanannya juga kena gitu loh. Iya. Ya, ini heart failure juga. Jadi iya kita harus melihat secara luas. Ya, secara luas, perorangannya harus holistik kita lihat. Gitu. Kadang-kadang orangnya baik-baik. Bahkan yang masih jadi pertanyaan, beberapa pasien muda itu right heart betul. Ya. Ada yang keluarnya simpel, tapi dengan waktu terbukti orang ini akhirnya gagal jantung betul. Padahal cuman ya ukurannya gede sih jantung kanannya, tetapi kadang karena dia masih bisa bekerja seperti biasa seolah-olah dia sehat. Tapi dengan waktu lama-lama heart failure, pelan-pelan banget. Ini yang disebut miopati. Ya, kalau yang zaman terakhir ini COVID, ya. Dari sebelum COVID pun sebenarnya banyak problem karena infeksi ya, yang disebut dengan miokarditis. Miokarditis ya. Ya. Nah itu, ya kita di sini Rumah Sakit Tentara membackup institusi pendidikan di Magelang ini, beberapa kejadian ada. Ya. Tapi kita nggak bisa membuktikan karena untuk bukti itu kita harus pemeriksaan patologi anatomi, jadi susah. Jadi harus kita obati secara klinikal, ya kita antisipasi semuanya, dan alhamdulillah berhasil sih. Betul. Baik. Jadi mungkin banyak yang ini juga ya dok untuk pengenalan secara dininya ya dok, sakit jantung itu sebenarnya kalau untuk kita informasikan ya dok kepada sobat sehat semua, kira-kira apa sih dok kayak gejala-gejala yang bisa aja tuh sebenarnya dari jantung, ada masalah jantungnya dok? Ya kalau untuk pengenalan dini, yang penting sekarang dari orang itu memang ingin mencari kondisi prima dirinya ya, asal jangan terlalu over ya. Contohnya over itu dia ketakutan banget. Ya beberapa pasien memang ketakutan banget. Kemudian ada beberapa pasien yang bisa menahan diri, menolak keluhannya itu sehingga datangnya betul-betul heart failure terlambat gitu loh. Atau dia dengan hipertensi aja. Padahal di balik hipertensi ada sesuatu yang salah. Jadi kalau kita lihat kita sehat itu ada beberapa faktor di belakangnya, ada kelainan tidak. Sekecil apapun kelainan ini, ada beberapa yang ujung-ujungnya nanti sakit jantung juga, ya. Dan diobatin sama orang-orang pada umumnya kadang-kadang disebut sakit mah. Padahal dia udah heart failure. Dia kalau dicek livernya itu gede. Atau kita dengarkan aja, oh ada suara jantung ini. Jadi keluhannya yang paling banyak ya kalau sudah heart failure keluhannya ya pasti sesek dan lemes dan sebagainya, atau dia cepet capek aja. Bahkan saya pengalaman di waktu di Jakarta juga ada seseorang sudah heart failure berlangsung lebih dari setahun ya, tapi dia masih bekerja berat. Dan kerjanya nggak tanggung-tanggung, di Papua lagi. Di Papua itu nggak ada dokter jantungnya, ya. Dan bisa bertahan. Begitu kita screening, baru kita lihat aja, susternya bilang, dok ini sesak. Begitu kita periksa, penyakitnya sudah begitu parahnya, dia hipertensi, tidak diobatin, kemudian mulai ada diabetesnya, kolesterolnya juga tinggi. Ya. Yang kayak gini kadang-kadang karena dia masih kuat, dia masih pride-nya tinggi, jadi menutupi itu semua, dia terus bekerja. Nah yang kayak gini lah calon kardiak dia.
sudden cardiac death Sudden atau meninggal cardiac gitu aja. Ya. Jadi memang kalau udah bergejala bagusnya sih diperiksakan Segera ya, di Dok? screening dan ya secara berjenjang silakan. Kalau nggak paham, karena screening kalau sederhana sebenarnya dari awal bisa ya, kita cukup dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik aja. Kalau kita paham awal sudah ketahuan, apalagi dengan bukti-bukti yang makin canggih sekarang ya. Kita bukti yang sederhana dengan EKG, dengan torak foto aja udah kelihatan ya. Keluhan plus dari hasil itu kita kembalikan lagi bagaimana sih pemeriksaan fisiknya ya. Walaupun jantungnya kecil, torak fotonya bagus, belum tentu nggak heart failure. Iya. Nah ini jadi Sembunyi ya, Dok? heart failure yang paling berbahaya adalah diastolic heart failure. Jadi jantungnya kecil, tapi dia sudah heart failure. Kenapa? Aneh, karena pengisian koroner itu berdasarkan fungsi diastolnya. Ya, kalau fungsi diastolnya sudah mulai terganggu, ya otomatis pengisian ke koroner atau traffic pressure koronernya nggak bagus, sehingga nggak optimal. Nah kalau sekarang kayak motor dengan saluran bensinnya tersumbat, kira-kira kerjanya maksimal nggak? Bahasanya kan berebet-berebet itu kan nggak enak. Mobil juga gitu. Nah ini juga gitu, dia nggak ngerasakan itu, tapi dengan kerja yang tidak maksimal, lama-lama otot itu sebagian akan rusak atau yang disebut miopati. Miopati itu ya, Dok? Nah bahasa lugasnya mati carpe diem. Mati karena Nah bahasa teknisnya adalah apoptosis. Nah, itu. Jadi ya ini simpelnya gitu. Iya, Dok. Kalau menurut saya gitu ya. Siap, Dok. Jadi kayak memang kalau udah ada gejala tadi ya, Dok, sesak, capek-capek, biar nanti diperiksakan, dilakukan pemeriksaan Iya. dari boleh ke dokter puskesmasnya dulu gitu, bisa ya, Dok? Iya, Dari- mulai dari puskesmas ya. Silakan diperiksa, nanti kalau tidak meyakinkan segera dikonsultasikan ya. Bahkan kalau dari awal ada keluhan yang seperti ini yang diyakini di balik itu ada penyakitnya, ya memang harus segera secara berjenjang diperiksa dengan alat-alat yang lebih canggih ya. Bahkan saya tidak semuanya bisa paham gitu loh. Bahkan itu harus kita rujuk ke tempat yang lebih tinggi grade-nya. Ya, jadi kalau udah ada tadi ya, Dok, penyakit yang mendasari kayak diabetes, hipertensi, kegemukan tuh sangat meningkatin faktor resiko dari kesehatan Ya, itu jantungnya. yang paling ya, Dok? utama, yang banyak. Yang kadang-kadang orang, saya gemuk, nggak pernah sakit, tapi jalan aja sudah ngos-ngosan. Kadang-kadang kita dengar, kita ajak ngomong ya. Pengalaman nih ya, pengalaman. Gemuk, udah lama, stresnya tinggi. Begitu aja ngomong, suaranya agak sengol-sengol gitu. Di akhir udah capek, Dok. Iya. Dan dia memang, aku kerja nggak bisa lama-lama. Ya udah, ini kan suatu heart failure. Dan betul, udah gemuk, PPOK, hipertensi lagi. Dan kadar gulanya naik turun. Kenapa naik turun? Ya bukan diabetesnya, tetapi karena kegemukannya, orang dengan heart failure pun nanti insulinnya juga kerjanya nggak karuan. Ya, yang bisa diistilahkan resistensi insulin itu. Ya, insulinnya ada tapi nggak bekerja. Iya. Kan banyak tuh. Iya, Kalau dokter. diperiksa insulinnya normal. Nah, tapi untuk kerjanya insulin itu kan perlu apa? Apa sih namanya itu? Reseptor atau Apa? reseptor. Reseptornya ada ininya ya. Clock and key-nya itu kan harus pas. Kurang kelebihan juga nggak bisa. Siap, Dokter. Tuh di situ. Intinya di situ. Kalau untuk pencegahannya, Dok, kalau misalnya kita orang sehat biar misalnya kita nggak ada belum ada penyakit yang mendasari itu ya, Dok, terus gimana kita bisa menjaga kesehatan jantung kita sih, Dok? Kayak mungkin olahraganya harus sesering apa, terus pencegahan nutrisinya seperti apa gitu, Dok? Ya, intinya itu tadi. Ya, kalau kita mau sehat, ya kita jaga sesuatunya yang ideal. Ya, satu berat badan ideal. Ya, nah asupannya juga harus sehat. Ya, nah makanan itu kan 3 komponen yang utama: karbohidrat, lemak, sama protein. Ya, dalam makanan ini juga harus kita perhatikan supaya nggak berlebihan di satu sisi. Kemudian sayur buahnya itu juga penting.
Nah ini dari sisi diet, sehingga gizi dan kalorinya ya kita harus paham. Kita kebanyakan orang-orang, Anda lihat sendiri ya teman-teman kita yang gemuk itu, kalau makan nggak nendang katanya. Harus kenyang ya dok. Hanya kenyang yang dikejar. Kalau saya makan yang penting gizinya cukup, saya ngerasa enak ya sudah. Tapi ya kadang-kadang memang sih kenyang ya kita perlu untuk memuaskan diri, tapi kan nggak selalu. Tuh. Terus yang kedua, jangan lupa kita harus melatih kondisi anaerobiknya olahraga itu. Ya. Jadi olahraga yang baik ya harus dilakukan secara kontinu, ya seminggu minimal 3 kali, sampai 5 kali, 4 kali. Kemudian dilakukan secara konsisten, artinya kalau kita olahraga betul-betul aerobik. Aerobik itu kayak apa dok berarti contohnya? Dok? Seperti lari, berenang yang kontinu, betul-betul berenang. Ya, kalau saya lari sih yang kalau dia. Nah itu betul-betul. Nah dengan napas yang dengan kecepatan tertentu sehingga ada pernapasan yang anaerobik juga. Jadi kalau pada levelnya kalau kita anaerobiknya nggak terlatih kita cepat capek. Makanya orang yang bekerja dikit, saya kok cepat capek ya. Apakah sakit jantung? Belum tentu. Jadi karena kesehatan dasarnya, fitnessnya belum tercapai. Nah kalau sudah tercapai, baru dilihat lagi. Kalau masih sesek ya kemungkinan ada sakitnya gitu loh. Jadi sekalipun ya kita di sini rumah sakit tentara. Saya sebagai dokter tentara banyak kejadian mereka merasa sehat. Tapi begitu pada pekerjaan tertentu berakibat. Nah ini banyak denial, penolakan ini terjadi karena dia merasa sehat. Sedangkan kita rutin di rumah sakit tentara, di tentara ini sendiri karena ada medical check up. Yeah. Tapi tindak lanjut dari medical check up itu nggak optimal. Hanya sekedarnya aja, hanya administratif. Nah pengalaman yang lalu begitu kita kerjakan secara detail, terbukti banyak ya dok. Ya, ada yang kelainan bawaan ada. Salah satunya adalah AV fistula atau sumber arteri koronernya mestinya kan arteri koroner itu kanan kiri. Nah dia yang kiri itu berasal dari yang kanan. Jadi single arteri. Satu aja. Nah itu ada yang dia pelari, ya saya masih lari 5 kilo. Tapi begitu kita tes dengan treatment ketahuan, kemudian kita anjurkan, udah coba kita dilakukan angiografi, ada sumbatan, tapi dia masih mampu. Sumbatannya nggak tanggung-tanggung, total occlusion. Siap, dokter. Nah, dia masih lari. Dan itu tidak pernah dilakukan apa-apa, dia hanya mengendalikan berat badan dan makan, tetap olahraga. Toh kejadian juga, saat dia ikuti lari, informasinya dia lari 10 kilo, pada kilometer ke-6 atau ke-7 dia ares. Nah ini sebagai penggambaran bahwa ya dilatih juga tetap kesehatannya juga harus dilihat juga. Iya. Kalau ditemukan sesuatu ya ditindaklanjuti dengan maksimal atau optimal lah paling tidak, sehingga tidak membahayakan diri sendiri. Iya, jadi selain dari pencegahan tadi ya memang yang olahraga anaerobiknya, terus dari pola makannya juga kesadaran kesehatan sendiri ya dok. Ya, jadi untuk memang mengupgrade diri bagaimana yang sehat itu nggak gampang. Termasuk kita hidup rileks, kita pesiar, kan untuk mengurangi tension, ya. Dan orang dengan tension pun tekanan yang tinggi ya, tensinya tinggi. Loh, saya ada pengalaman, usia 33 tahun, dia aktif, masih olahraga bagus. Toh, dia menjadi gagal jantung dan ternyata penyakit jantung koroner yang harus dilakukan bypass. Karena stres. Ya betul-betul stres dalam waktu 6 bulan. Jadi harus pandai mengelola stresnya juga ya dok? Iya, jadi semuanya lah, jadi secara holistik bagaimana. Nah, ya harus percaya sama ilmu-ilmu yang baru gimana. Masalahnya sekarang ini kan
kita dalam kondisi ya kita sudah modern, semuanya ada ya, kondisi ekonomi bagus. Lihat di lingkungan kan banyak orang jual makanan. Nah ini kalau nggak pintar-pintar milih, apalagi jadi hobi, jadi persoalan. Iya, dari pola makannya itu ya dok, Iya. pemilihan makanan. Iya. Jadi kegemukannya, dia makannya saya sedikit, pengakuannya kita nggak ukur sih, harusnya kita ukur Makannya ya. dikit, cemilannya banyak Tapi dok. ya itu tadi cemilannya banyak, ya. Belum lagi cemilannya Gorengan. nyonya sewu, ya. Antioksidannya tinggi ya. So, nah ini sumber persoalan sebenarnya, gitu loh. Bahkan pada pengalaman yang lalu, ya berat badannya nggak bagus, tapi dia karena hobinya gitu dan nggak ada penyakitnya, tapi lama-lama juga jadi problem di jantungnya, heart Bisa. failure juga. Dari pola makannya itu ya yang Iya. tinggi oksidan. Ya paling itu ya dok. Jadi untuk hari ini kayak di RST ini banyaknya tadi untuk sakit jantung kan dari gagal jantung ya dok. Penyebabnya bisa bervariasi, mulai memang karena ada kelainan seperti diabetes, hipertensi, atau memang yang tadi ya dok miopati ya yang bisa tidak diketahui di usia muda juga bisa terjadi. Jadi yang penting tadi selain dari pencegahannya memang kita maksimalkan kesehatan masing-masing ya, dari mulai makannya, terus kemudian olahraga, dan juga untuk pengelolaan manajemen stresnya juga ya dok. Dan nanti kalau misalnya sudah ada gejala, monggo segera diperiksakan, bisa ke puskesmas atau yang PPK pertamanya. Nanti untuk dari dokter sana kan mengevaluasi apakah perlu untuk pemeriksaan lanjutan gitu ya Iya, dok. seperti itu harusnya. Ya mungkin untuk kata penutup dokter, untuk sobat sehat semua ada pesan yang ingin disampaikan dokter? Ya semuanya itu lakukannya secara secukupnya aja. Bahasa Jawanya sak matio baik. Makan itu ya secukupnya aja. Mau nikmati yang aneh-aneh silakan, tapi jangan terlalu banyak. Ya. Saya pun juga gitu. Kadang-kadang saya juga melakukan hal-hal yang agak miring-miring dikit, tapi kan kita nggak sering gitu loh. Ya sambil kita jaga sehari-harinya bagaimana supaya tetap fit. Ya, itu aja. Intinya secukupnya ya dok. Ya, Kalau secukupnya. berlebihan memang tidak ada yang baik ya. Ya. Gitu untuk sobat sehat hari ini, semoga ilmunya dapat bermanfaat ya dan bisa disebarluaskan pada rekan-rekan, teman-teman, semua saudara sobat sehat. Gitu dari saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan untuk Bincang Sehat hari ini. Salam sehat.